Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan coba menayangkan bagaimana proses atau alur penyusunan RKP desa. Di mana alur penyusunan RKP desa ini adalah merupakan suatu proses dalam perencanaan desa yang mengacu kepada RPJM desa. Alur penyusunan RKP desa hampir sama dengan alur penyusunan RPJM desa yang mana pernah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Bagaimana kesamaan antara alur RKP dengan RPJM desa? Nah, di sini memiliki kesamaan, cuma prosesnya kalau RPJM desa itu harus dimulai dengan proses musdus terlebih dahulu. Dan RPJM desa diantaranya jika ada perbedaan hanya sedikit saja, sebab RKP desa merupakan hasil breakdown dari dokumen RPJM desa atau sebagai penjabaran dari RPJM desa. Selanjutnya sama seperti dalam proses penyusunan RPJM desa, RKP desa juga disusun melalui musyawarah desa. Kemudian dari hasil musyawarah desa tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah desa untuk menyusun rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa. Oke, kita lanjut tentang kesamaan alur RKP dan RPJM desa. Tadi telah dibahas lintas, kita ulangi kembali di mana kesamaan alur RKP dan RPJM desa ini. Jika ada perbedaan hanya sedikit saja, sebab RKP desa merupakan hasil breakdown dari dokumen RPJM desa atau sebagian penjabaran dari RPJM desa. Sama seperti dalam proses penyusunan RPJM desa, RKP desa juga disusun melalui musyawarah desa. Kemudian dari hasil musyawarah desa tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah desa untuk menyusun rancangan. Oke, kesamaan lainnya ya. Untuk kesamaan lainnya ini yang sama juga disebutkan bila mana ada perubahan dokumen RKP. Dokumen RKP juga harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kemudian ditetapkan dengan peraturan desa atau perdes. Nah, untuk selanjutnya siapa saja yang melaksanakan musyawarah desa tersebut? Nah, dalam Permendagri nomor 114 pada paragraf 2 pasal 31 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa. Terus hasil musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa untuk menyusun rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa. Selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa paling lambat bulan Juni seharusnya tahun berjalannya, tapi pada kenyataannya bulan September juga atau bulan November masih belum dilaksanakan karena mungkin terkait dengan pagu indikatif tentang dana desa dan pagu indikatif ADD, pagu indikatif dari bantuan provinsi, bantuan-bantuan pilihan lain belum bisa. Hanya sebagai estimasinya panduannya adalah kepada tahun yang terdahulu, yaitu hanya baru rancangan saja. Lalu selanjutnya bagaimana proses penyusunan RKP desa? Nah, dalam proses penyusunan RKP desa ini rencana kerja pembangunan desa atau RKP desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah, kabupaten, dan kota.
berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, desa. Dan selanjutnya RKP desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli. Itu idealnya. Pada kenyataannya mungkin ada yang molor, dan ada yang tidak sesuai karena mungkin berbagai banyak hal, sehingga mekanismenya tidak sesuai dengan alur. Yang penting itu tidak lewat di bulan November saja, karena di bulan November itu sudah harus ditetapkan karena harus menjadikan acuan untuk APBDes, sedangkan APBDes ditetapkan di bulan Desember per tanggal 31 Desember. Oke, lanjut. Bagaimana alur penyusunan RKP desa atau RKP desa ini? Alurnya itu pertama, penyusunan RKP desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa, terus pembentukan tim penyusun RKP desa, terus pencermatan pagu indikatif, dan penyelarasan program kegiatan masuk ke desa, terus pencermatan ulang dokumen RPJM desa, penyusunan rancangan RKP desa, penyusunan RKP desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, terus penetapan RKP desa, perubahan RKP desa, dan pengajuan daftar usulan RKP desa. Bolehkah RKP desa dilakukan secara sepihak? Misalkan hanya pemerintahan desa saja yang melakukan proses penyusunannya atau proses pelaksanaan, jadi tidak melibatkan masyarakat. Nah, tentu saja tidak boleh, ya, karena ini semua harus bersifat transparan, akuntabel, dan aspiratif. Jadi harus bisa menyerap aspirasi masyarakat ketika kita mau melaksanakan pembangunan. Nah, perlu dipahami bahwa RKP desa tidak boleh dilakukan secara sepihak. Dalam pasal 30 disebutkan, kepala desa dalam menyusun RKP desa dengan mengikut sertakan masyarakat desa. Jadi masyarakat desa tentunya ini bersifat plural, ya. Masyarakat desa itu ada dari berbagai macam golongan, gitu kan, berbagai macam komunitas, gitu kan. Nah, ada yang RTM, misalkan rakyat tidak mampu, ada cendekia, ada tokoh ulama, ada tokoh pendidikan, tokoh-tokoh kesehatan, dan berbagai macam kebutuhan usulan yang harus ditampung oleh desa sehingga nanti menjadi sebuah rancangan dan menjadi sebuah rencana kegiatan pembangunan desa. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ya, nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan. Bisa dibuka, bisa dilihat di situ dalam Permendagri. Oke, kita lanjutkan. Kapan RKP desa disusun? Nah, pemerintah desa wajib menyusun rencana kerja pembangunan desa sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa, atau yang sering disebut dengan RPJM desa. Nah, itu semuanya RKP yang kita susun, yang kita laksanakan setiap tahun, yang kita rencanakan setiap tahun. Rencana pembangunan desa ini harus mengacu kepada RPJM desa, kepada rencana pembangunan jangka menengah desa yang dibuatkan selama 6 tahun, untuk 6 tahun. Nah, itu ada tidak melibatkan masyarakat. Nah, tentu saja tidak boleh, ya, karena ini semua harus bersifat transparan, akuntabel, dan aspiratif. Jadi harus bisa menyerap aspirasi masyarakat ketika kita mau melaksanakan pembangunan. Nah, perlu dipahami bahwa RKP desa tidak boleh dilakukan secara sepihak. Dalam pasal 30 disebutkan, kepala desa dalam menyusun RKP desa dengan mengikut sertakan masyarakat desa. Jadi masyarakat desa tentunya ini
bersifat plural. Yang masyarakat desa itu ada dari berbagai macam golongan, gitu kan, berbagai macam komunitas, gitu kan. Nah, ada yang RT, misalkan rakyat tidak mampu, ada cendekia, ada tokoh ulama, ada tokoh pendidikan, tokoh-tokoh kesehatan, dan berbagai macam kebutuhan usulan yang harus ditampung oleh desa sehingga nanti menjadi sebuah rancangan dan menjadi sebuah rencana kegiatan pembangunan desa. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ya, nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan. Bisa dibuka, bisa dilihat di situ dalam Permendagri. Oke, kita lanjutkan. Kapan RKP desa disusun? Nah, pemerintah desa wajib menyusun rencana kerja pembangunan desa sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa, atau yang sering disebut dengan RPJM desa. Nah, itu semuanya RKP yang kita susun, yang kita laksanakan setiap tahun, yang kita rencanakan setiap tahun. Rencana pembangunan desa ini harus mengacu kepada RPJM desa, kepada rencana pembangunan jangka menengah desa yang dibuatkan selama 6 tahun, untuk 6 tahun. Nah, itu ada tidaknya dalam RPJM desa, maka kita tidak bisa melakukan rencana kerja pemerintahan desa. Jadi harus tetap mengacu kepada RPJM desa. Maka ketika dalam melakukan rencana kerja pemerintahan desa yang 1 tahun tidak ada dalam RPJM desa, maka perlu untuk melakukan review RPJM desa. Ya. Selanjutnya, ya mungkin hanya sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Burung Brian, burung